kamu nggak bisa, kalau kamu sebagai pengusaha, kamu hanya bisa menolong orang sekitar kamu. Tapi kalau kamu jadi penguasa, kamu bisa menolong orang lebih banyak. Kak, adek, kayaknya mami, dedi bakal sibuk nih, bakal ngabisin waktu begini-begini. Tapi Sabtu Minggu kita main ya, bener-bener dilakukan. Jadi jangan berharap sama anggota dewan kita lagi duduk kok, nanti hidup kita enak. Nggak bisa begitu. Jadi harapan saya memang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi. Dan tentunya setiap episode dari podcast Bukan Mimpi, kita akan menghadirkan banyak sekali bintang tamu yang seru-seru obrolannya. Meskipun kadang-kadang ada pembahasan yang sedikit berat, balik lagi ke pembahasan ringan. Pokoknya kita sesantai mungkin. Dan yang untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu yang akan menjadi bintang tamu podcast kita hari ini adalah salah satu sosok perempuan hebat lagi dan lagi yang Kayla temui. Beliau masih muda sekali, mungkin bisa dibilang kayak kita seumuran deh. Seumuran, terus juga mungkin dari mengawali karir juga sebagai wartawan juga. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lengkap lagi. Ada di depan Kayla sudah ada Mutia. Hai, salam kenal. Selamat siang apa sore ini ya? Pagi. Pagi. Biar semangat pagi. Semangat pagi, baik. Sehat, aku manggilnya Mutia ya? Iya, Mutia aja. Mutia. Boleh sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kakak sehat? Alhamdulillah, aku mah sehat-sehat aja meskipun kadang-kadang dipaksain sehat karena di podcast ini tidak boleh membawa kehidupan pribadi real. Harus jadi kasih positif harus, ya, energi positif baik. Gimana kabarnya hari ini Kakak? Mungkin kesibukannya juga setelah kita undang akhirnya ke podcast Bukan Mimpi, perasaannya gimana pas di calling oleh produser? Alhamdulillah. Sebenarnya terkejut sih, kayak apa iya bisa masuk TV gitu ya. Lo bukannya dulu pernah ya perasaan ya, katanya tadi ya sempat jadi calon ini loh, jadi host ya? Gak sempat jadi host, sempatnya masih di balik layar aja. Sempat keliling-keliling ke Pekanbaru sebelumnya. Seru sih, jadi kayak pas diundang sama Bang Robi, bisa nggak jadi ini apa kita bintang cerita tamu. balik, maksudnya kan kilas balik nih, kenapa kok dari tadinya dari broadcasting tuh tiba-tiba jadi anggota dewan. Betul. Jauh banget kan jalannya gitu. Ini agak deja vu nih kalau kita ngeliat di episode sebelumnya dari podcast Bukan Mimpi tuh juga ada, kita pernah nge-interview Bu Afni. Sama jadi jurnalis, temanya jurnalis jadi bupati ya Bang ya? Jurnalis jadi bupati. Ini kita temanya masih disembunyikan oleh Bapak produser. Kita nggak tahu, mungkin ntar ada thumbnailnya mungkin. Tapi Kak, kalau misalnya kita lihat berarti kan ini kan bukan hal baru ya. Maksudnya berhubungan dengan orang banyak, udah sering lah ya. Jadi udah sebagai anggota dewan nih, apa sih sebenarnya mungkin yang challenge-nya, karena kan background-nya kan dari broadcast benar. Challenge-nya tuh kayak semua apapun hal baru itu pasti challenge-nya ada ya. Apalagi kayak saya tuh sebenarnya awalnya tuh skeptis sekali sama dunia politik tuh, kayak yang ya karena broadcast itu sangat sangat bertolak belakang banget ya sama politik. Jadi, ya kayak misalnya nih kita lagi ngobrol tentang politik, terus jujur nih, maaf ya, sebagai dulu saat saya jurnalis berhubungan sama dunia eksekutif dan legislatif itu tuh banyak hal-hal yang dititipkan, jangan munculin ya yang ininya gitu. Maksudnya hal-hal sensitif itu jangan dimunculkan gitu kan. Terus saya merasa kayak kenapa harus ada ketertutupan, sedangkan kita harusnya sebagai media dan sebagai wakil rakyat harusnya apapun terbuka dong gitu kan. Cuman saat itu ada yang ketertutupan, jadi saya merasa kayaknya nggak seru deh jadi anggota dewan, harus berpura-pura gitu dong, pakai topeng ya. Nggak lah, saya nggak cocok sama dunia politik. Sempat ngobrol sama orang tua apa segala macam. Dia bilang kamu nggak cocok jadi orang politik, kamu cengeng gitu dia bilang. Gitu. Justru mendapatkan tantangan pertamanya dari orang terdekat ya. Dia bilang kayaknya kamu cengeng, kamu nggak cocok jadi anggota dewan. Terus saya bilang ya saya juga, maksudnya bukan anggota dewan saat itu, masih berpolitik. Ya saya juga nggak tertarik sama dunia politik. Lo kok gitu, dia bilang. Iya, politik itu tuh kayak karena kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kayak nggak ada yang long lasting gitu loh Mbak. Semuanya akan berubah-berubah. Betul. Jadi apalagi saat itu kita juga backgroundnya ada dari sisi politik yang memang masanya hanya 5 tahun. 5 tahun itu baik banget nih semua orang. 5 tahun kemudian ya nggak ada apa-apa gitu loh kan. Jadi hal kayak gitu tuh menurut saya kayak
Kayaknya saya nggak tertarik sama dunia politik. Itu tahun berapa ya Kak kalau boleh tahu tuh? Tahun Berarti masih sebagai broadcaster lah ya, masih broadcaster ya? Masih baru-baru tamat lah, baru-baru tamat. Berarti... Nah tadinya tuh, terus kan saya lanjut dari S1 saya selesai, saya sempet magang di sini di RTV, saya keliling-keliling, meliput berita apa segala macam, terus saya tuh sebenarnya nyelipin dikit ya, berterima kasih sama RTV nih sebenarnya karena ada nih, ntar ada efek tepuk tangan. Ada efek tepuk tangan RTV gitu. Ya, saya berterima kasih karena sebenarnya dengan saya magang di sini tuh saya benar-benar tahu, oh ternyata jadi wartawan tuh seperti ini, ternyata jadi jurnalis itu seperti ini, di lapangan itu seperti ini. Mungkin kalau tadinya saya tidak sempat internship di sini, mungkin saya ambil yang di Malaysia TV3 atau Jakarta, mungkin saya cuma bisa jadi orang tukang fotokopi biasa ya. Kalau internship tuh kayak tolong buatin kopi, tolong fotokopi. Nah, tapi di sini tuh saya bersyukur sekali dan berterima kasih sama RTV untuk semua pelajarannya kemarin. Jadinya pelajaran yang saya dapat beberapa tahun yang lalu itu jadi saya sekarang gitu loh. Jadi tahu setidaknya saat menjadi anggota dewan nanti punya kuasa dan power tuh tidak semena-mena. Karena kan kita memang tahu di lapangan bagaimana dan tahu di balik meja ternyata ya tidak semuanya yang bisa kita tanda tangankan itu mulus gitu loh intinya. Berarti sebenarnya kalau lihat dari ininya Mutia tuh berarti memang passionnya sebenarnya di broadcast ya sebenarnya? Atau memang hobi ngomong kayaknya. Sama ya. Bedanya kalau aku dulu jadi penyiar radio awalnya gitu. Jadi memang kayaknya bakat 10.000 kata per hari itu kayaknya nggak cukup. Cepet ya jadi rapper harusnya. Harusnya 30.000 kata per hari kayaknya. Karena dulu berarti awalnya memang hobi nih. Emang atau mungkin saya pengen waktu masih kecil tuh ceritanya pengen jadi dokter gitu. Oh iya, jadi apa gitu? Waktu SMP, SMA tuh pengennya sebenarnya jadi psikolog. Oh, psikolog. Iya, pengennya jadi ngobrol psikolog. juga ya. Ngobrol juga kan. Ngobrol juga ya. Jadi psikolog ya. Terus pertanyaannya pertama cuman kenapa kok jadi psikolog katanya gitu kata orang tua kan. Kayaknya 5 tahun ke depan tuh banyak orang yang stres. Jadi bagus dong, mak aku kan jadi kaya raya karena itu ya harusnya. Terus dia bilang kok gitu sih ngomongnya, kata ya kayak nggak tahu kayaknya 5 tahun ke depan aja tuh kehidupan tuh berat gitu loh. Orang tuh nggak semuanya akan baik-baik saja. Satu, yang kedua tuh sebenarnya alasan paling dalam tuh adalah nggak pengen di Malaysia sebenarnya kuliahnya. Kuliah itu pengennya di daerah Jawa, cuman tidak dapat izin. Ya sudahlah, saya pikir gitu, kita ganti ke PR awalnya, pengennya jadi public relation. Berarti udah berubah ya dari psikolog tadi. Pokoknya masih berhubungan dengan manusia lah. Betul, masih berhubungan dengan manusia, bener banget. Jadi dari psikolog akhirnya ke PR nih. Ke PR. Nah, saya pengen jadi public relation, cuman berjalan kuliah kok kayaknya dunia broadcasting lebih seru ya, gitu kan. Jadi ya udah, saya putuskan major saya ambil broadcasting. Berarti Mutia setuju dong sama yang katanya kalau di orang-orang yang memang kehidupan ataupun pekerjaannya di scope-nya di broadcast itu orangnya ekstrovert. Iya. Bener ya? Kita emang hobi banget ketemu orang ya. Iya, terus kayak tapi setelah saya menjalankan kehidupan, maksudnya saat kampanye kemarin kan kita ekstrovert ya. Iya. Orang yang paling hobi ngobrol kan. Kayak nggak ngobrol tuh kok kayak sakit ya gitu. Cuman setelah kampanye itu tuh kayak balik-balik capek banget Kak, kayak oh ternyata orang manusia ekstrovert ini juga bisa capek ya gitu. Mungkin juga energinya terkuras karena karena lagi masa kampanye juga kali ya. Kan mungkin tekanannya lain ya. Iya, beda nih. Aduh, ini soalnya saya harus ada tujuan nih kalau misalnya jadi broadcast ataupun jadi radio announcer atau mungkin jadi ya pokoknya apapun yang berhubungan broadcast kan kita cuman kayak ya udah kita menjalankan pekerjaan. Bener. Ini kan lebih ke kayak wah saya harus meyakinkan masyarakat agar mereka pilih saya. Itu kali ya. Benar. Apa ya yang bisa buat masyarakat yakin sama saya gitu gitu kali ya. Makanya agak capek banget ya. Jadi terus Mutia juga aku lihat kan ini masih muda banget nih. Kalau boleh tahu tuh dari orang tua mungkin atau pihak keluarga itu ada juga nggak sih yang backgroundnya politik? Kalau yang orang terdekat lah keluarga. Ada. Berarti memang memang ini ada. termasuk dekat lah ya dengan dunia politiknya dekat ya. Berarti memang dari mereka ada ngasih wejangan khusus nggak sih pada saat aku pengen terjun di dunia politik gitu. Iya, jadi tuh malah sebenarnya tuh yang tidak buat saya tertarik sama dunia politik itu salah satunya adalah ada orang terdekat saya itu hidupnya tidak leluasa. Berarti nggak ada privacy gitu kan ya? Nggak leluasa gitu kehidupannya, kayak kok kayaknya
capek, maksudnya mau begini nggak bisa, nanti dipikir ini bukan punya dia. Mau yang ke tempat yang lain juga kayaknya nggak bisa karena dipikir ini bukan punya dia. Jadi dia tuh ya nggak nyaman aja, maksudnya mau pergi bawa keluarganya keluar kota pun atau jalan-jalan pun itu nggak nyaman gara-gara merasa nanti orang bilang apa ya di saat harusnya bekerja kok malah nggak bekerja. Jadinya tuh hal-hal seperti itu agak repot ya, saya pikir. Lebih memikirkan tanggapan masyarakat gitu. Bener. Ya. Takutnya kalau masyarakat nggak lagi santai-santai, nggak kerja ya gitu kan ya. Lebih ke situ ya. Terus akhirnya ya udah deh gitu, saya bulatkan tekad untuk ya udah saya bismillah saja. Jadi niat awal dari kenapa kok bisa berubah dari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dulu nih. Sempet ya. Kan dulu sempet dunia broadcasting. Terus ada info, maksudnya ada masukan dari orang tua, kamu nggak akan mungkin bisa jadi seorang news anchor atau pokoknya nggak bisa gitu bekerja di dunia pertelevisian atau perfilman Indonesia ini karena waktu jam kerjanya itu nggak ada waktu, nggak ada waktu buat keluarga gitu intinya. Lalu saya merasa iya juga ya, apa iya, terus tetap ngambil S2 di pertelevisian dengan catatan kita bisa jadi dosen. Jadi ilmu itu tidak mendem kan, tetap bisa kita salurkan gitu. Terus pengennya tuh sebenarnya intinya adalah kenapa kok bekerja itu mau jadi dosen saat itu, dan sekarang kenapa dari ibu rumah tangga yang sudah nyaman statusnya tetap harus tetap masih mau nih ke dunia luar itu gara-gara kayak dosen itu kan dia ada amal jariahnya ya Kak. Iya, betul. Sama kayak ibu rumah tangga udah nggak usah ditanya lah. Nah makanya saya kenapa berpikir kenapa kok jadi anggota dewan, kan agak jauh ya lompat-lompatnya. Justru lebih bakal beresiko tinggi banget nih gitu ya. Cuman tetap jadi orang tua saya pernah bilang gini, mungkin kamu nggak bisa, kalau kamu sebagai pengusaha kamu hanya bisa menolong orang sekitar kamu, tapi kalau kamu jadi penguasa kamu bisa menolong orang lebih banyak dengan tanda tangan gitu. Jadi kita merasa apa iya aku bisa berbuat lebih baik lagi, maksudnya apa ya yang amal yang akan aku bawa nantinya ketika aku meninggal, ketika saya meninggal, apa ya yang bisa saya bawa. Nah ternyata dengan bantuan kita menandatangani beasiswa orang, bedah rumah masyarakat kita, pembuatan pamsimas, nah ternyata itu tuh bisa menjadi amal jariah kita. Terus saya mikir oh iya kenapa tidak. Nah tadinya udah mulai oke, kita ikutin jalannya, kita lihat alurnya. Saya sempat 3 tahun kok Kak bolak-balik ngobrol sama suami, gimana ya, apa cocok ya, apa bisa ya. Karena posisinya kan anak-anak masih kecil. Otomatis kan waktu untuk mereka juga pasti lebih sedikit nih. Terus gitu feeling guilty-nya lebih kuat kan. Saya ngobrol lagi. Seketika ada saya bilang, hidup itu cuma punya pasti ada pilihan. Mau kamu sama anak kamu, mau kamu di luar, itu tetap dua-duanya ada dampak buat anak kamu. Cuman bayangin nggak kalau kamu keluar rumah 1 harian sama kamu di rumah 1 harian tapi tidak fokus sama anak kamu, nggak ada bedanya sama kamu pergi kerja keluar. Tapi kamu punya waktu 30 menit sampai 1 jam aja malam sebelum anak kamu tidur dengan rutinitas yang mendekatkan gitu ya, tidak dengan marah-marah. Kalau kita 1 harian di rumah bisa kadang jadi udah capek juga misalnya di luar gitu ya, udah capek sama pressure kerjaan. Dengan tidak marah-marah itu akan menggantikan 12 jam kamu di luar. Terus saya berpikir bisa juga gitu kan, karena quality over quantity. Tetap intinya adalah quality over quantity kan. Jadi kayak mau kamu 30 menit tapi kualitasnya bagus sama anak kamu, atau kamu 24 jam tapi jadi monster. Ya kan? Jadi monster ibu yang kayak monster itu ya. Betul. Sama aja anak lu kan juga nggak akan happy gitu. Dia bilangnya. Saya pikir boleh dipertimbangkan banyak masukan-masukan itu. Tapi ini menarik nih, kamu Tia, maksudnya kan kayaknya kalau perempuan nih berkarir itu kan sekarang tuh masih kental banget sama yang namanya kayak patriarki. Benar. Ngapain sih perempuan kerja? Ngapain sih jadi anggota dewan? Ngapain sih jadi pengusaha? Udah gitu kan ada suami. Tapi kalau dari suami berarti memang mendukung banget nih, silakan kamu untuk berkarya, silakan. Alhamdulillah tuh saya dapat suami yang suportif. Apapun yang saya cita-citakan itu dia. Jadi kita punya usaha banyak sebelum saya jadi anggota dewan. Kita udah mulai berusaha.
mulai saya jadi interior, mulai saya dulu saya sempat jualan Mom and Doi, jadi kayak itu tuh Mama and Doi itu tuh kayak ASI booster. Jadi saat itu saya menyusui, jadi kita perlu ASI booster yang nyaman dan nikmat. Jadi saya kirimkan dari Jakarta ke sini untuk dinikmati sama masyarakat Pekanbaru. Terus saya sempat jadi interior design saat itu lagi COVID, nggak tahu mau ngapain. Usaha kita yang lain juga mandek, terus kayak mikir di rumah, oh iya ternyata rumah kita belum direnovasi ya gitu kan. Terus kita mulai dari kita sendiri, tiba-tiba ya menjelajah ke tempat-tempat lain. Terus sampailah saya berkeinginan, bukan saya juga berkeinginan. Jadi dulu ada permintaan kepada suami saya. Jadi permintaan itu awalnya datang ke saya, boleh nggak dia jadi anggota dewan? Terus saya bilang, saya tanya suami saya, karena langkah kaki saya ke kanan keluar itu, kaki kiri kan pasti di rumah. Apapun kaki kanan saya melangkah itu harus restu suami saya, gitu kan. Terus terakhir orang tua saya tanya sama suami, boleh nggak kalau Mutia jadi anggota dewan? Ya kita ikutin aja dulu mah. Kita lihat dia bagaimana, siap apa enggak nih 2 tahun ke depan, karena saat itu masih 2-3 tahun lah menjelang kampanye. Berarti persiapannya juga lumayan panjang ya? Panjang, karena kan saat itu kita menetapkan untuk ikut kompetisi itu bukan semata-mata ya iseng gitu, harus ada persiapan juga gitu. Bukan hanya semata-mata kayak ya kan sekarang itu money politik kan juga gencar, lalu tinggal siram uang gitu kan. Jadi terus kayak kita enggak. Kita mau mendalami apa jiwa dan passion saya itu cocok di situ. Memberontak enggak nih dirinya nih gitu kan. Karena sedangkan menjadi perempuan saat itu kan harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus kabupaten lagi, betul. Kan. Jadi kayak double job, triple job, banyak banget. Nah ini menarik banget pemirsa di rumah. Jadi nanti di segmen 2 kita bakal ngulik lebih dalam lagi mungkin gimana sih problematikanya kamu Tia menjabat ataupun berperan sebagai seorang ibu, seorang istri, anggota dewan, atau mungkin ada pengusaha. Lebih dalam lagi, pengusaha juga ada. Tadi kita udah sempat disinggung bahwa dimention kalau beliau itu punya usaha juga. Ntar kita bakal bahas lebih dalam lagi di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Kira dan juga kamu Tia, seorang ibu, seorang istri, anggota dewan, pengusaha, broadcaster, jurnalis, semua diborong. Banyak. Gak cukup. Pada saat Kela ngebaca CV-nya kakak tuh Kela kayak wow. Tapi ya mungkin memang nggak gampang ya untuk sampai di tahap ini. Jadi mungkin nanti kita bakal bahas di segmen 2. Tapi sebelumnya kita akan singgung dulu sedikit tadi yang udah kita mention di segmen pertama, bahwa pada saat persiapan menjadi seorang anggota dewan itu katanya penawaran itu muncul di tahun ke-3 tahun atau 2 tahun sebelum. Nah itu gimana Kak prosesnya? Apakah sempat ada problem yang kayak perdebatan kah? Atau mungkin sama siapapun, entah sama suami, sama keluarga, atau mungkin sempat ada gundah gulana lainnya nggak sih? Ambil nggak ya gitu. Sempat nggak sih kayak gitu ngerasain? Bener-bener itu stage pertama yang saya laluin, kegundahannya itu. Jadi kayak jadi istri tuh kan harus nurut kata suami betul. Karena surganya sudah pindah ke beliau kan. Tapi di satu sisi tuh dia juga ya nggak apa-apa, cobain dulu 2-3 tahun, cobain aja dulu gitu kan, dia bilang. Terus bisa nggak ya yang terus, tapi kan tuh waktu kita sudah mulai banyak di luar, saat itu saya kampanye 24 jam selama 6 bulan apa 8 bulan 24 jam selama 8 bulan itu suami mendampingi 24 jam. Jadi benar-benar beliau memastikan nih istrinya sebelum turun ke lapangan yang akan dia datangi itu bagaimana. Betul. Gitu kan, karena kalau misalnya dia dengar cerita saya sendiri kan tentu apa apa sebenarnya dia kuat gitu loh. Jadi memang saya bersyukurnya punya suami super suportif seperti itu. Jadi dia memastikan lapangan istri saya ini safe nggak, aman nggak buat dia datangi sebagai perempuan. Jadi itu salah satu bentuk support beliau ya. Support dia luar biasa. Jadi kalau orang nanya kok bisa sih jadi anggota dewan seorang istri masih muda loh gitu kan, masih muda banget mungkin loh saat itu karena perjuangan suami saya, doa kedua orang tua, terus kita juga yang punya badan mungkin ya
berikhtiar aja nih kalau misalnya kita lakukan dan ini terbaik ya. Alhamdulillah, kalau misalnya bukan ya berarti ini lebih baik jalannya. Betul. Gitu. Terus kalau dari anak-anak sendiri, anak-anak muda itu maksudnya kayak, oh mama gitu, sempat ada protes nggak sih dari mereka kayak, ih mama sibuk banget sih, wah pernah main lagi nih, sempet gak sih? Biasanya itu kita lewati, jangan kan jadi anggota dewan ya. Pada saat kita kerja di dunia entertain lah pokoknya. Bener. Itu waktunya kan siang jadi malam, malam jadi siang, Sabtu, Minggu tuh nggak ada tuh, ya kan? Sempat ada protes nggak sih sebenarnya dari anak? Itu jadi anak-anak kebetulan perempuan dua-duanya. Bijak ya kalau perempuan. Iya, apalagi umur berapa ya, kayak mungkin umur 7, pada 8. saat itu wah itu saat itu 5-6. Nah itu lagi bawel-bawelnya itu paling bawel kayak mami kok nggak jemput sih, mami di mana gitu kan. Nah terus kayak, tapi sebelumnya kita udah ngobrol, kakak, adek, kayaknya mami, dedi bakal sibuk nih, bakal ngabisin waktu begini-begini, tapi Sabtu Minggu kita main ya, atau sebelum tidur kita main ya. Tapi emang pas saat kampanye itu nggak ada waktu kak, saya berangkat jam 8 pagi, pulang jam 2 malam. Kayak gitu rutinitas selama 8 berarti bulan. Mungkin jarang banget ya ketemu sama anak ya, berarti ketemu sama anak tuh pagi tuh jam 8 ya, jadi disempetin siapin dia, nganter anak sekolah, habis itu kita langsung kampanye, nanti pulang. Begitu terus alurnya. Tapi Sabtu Minggu tuh emang sebisa mungkin kita usahakan tidak ada jadwal kampanye, kalaupun ada pilih Sabtu atau Minggu ya di rumah gitu, karena kan badan perlu istirahat ya. Betul. Berarti mungkin dari mereka sendiri udah fulfill kali ya, maksudnya kayak ya udah deh, ya mami juga kayaknya masih ada waktu kok buat main, jadi kayak ya udah gitu kali ya. Sebenarnya kan kita nggak tahu sedalam itu apa enggak ya, cuman saya selalu nanya, kakak ayu oke, adik ayu oke, mami it's okay gitu. Jadi saat mereka kan nggak tahu nih kita berhasil atau tidaknya, kan mereka tidak paham. Hanya saat itu datang pas pelantikan, terus mereka bilang, mami ini acara apa? Gitu. Terus saya bilang ini yang sudah mami usahakan. Yang kemarin mami tinggalin kamu selama 8 bulan ini loh nak, hasilnya gitu ya. Yang sudah mami dan dedi usahakan buat kakak adek gitu. Oke gitu. Terus sempat jadi mungkin di daerah-daerah rumah tuh teman-temannya pada bilang mamanya dia anggota dewan ya, terus dia nanya, dia asking, mami anggota dewan itu apa sih, dia bilang gitu. Anggota dewan itu perwakilan, saya bilang kan. Panjang penjelasannya, dia bilang iya panjang. Oke, stop, dia bilang. Yang penting mami sama dia sudah bekerja. Iya, karena memang di umur segitu, karena kebetulan kita juga punya anak yang di umur range umurnya segitu juga. Itu memang kritis banget juga, ditambah lagi juga kan katanya golden age mereka tuh, kita kayak pasti ngerasa dilema, benar nggak sih kamu dia? Nih kita sharing ya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu gitu, kayak waduh di golden age-nya harus saya tinggalin dulu apa segala macam, tapi dengan support dari sang suami sendiri mungkin kayaknya jadi kayak lebih mudah lah perjalanan ini. Alhamdulillah ya. Nah kalau kita ngebahas mengenai problem yang mungkin kita temuin di namanya perjuangan nih, tentu ada kerikil-kerikil lah dalam proses ini, ya kan. Kira-kira kamu Tia ngerasa kayak, wah saya kayaknya stop deh. Pernah nggak kepikiran kayak saya ambil salah langkah deh nih? Pernah nggak sih? Atau mungkin emang saya udah tegar-tegar aja gitu? Jadi pasti kan, apalagi kita datang ke tempat baru, itu kan ada posisi yang kita ketemu orang tapi orangnya nggak welcome. Saya ya sudahlah, berarti dia sudah, yang penting kita sudah beretikat baik dan dia lebih baik menunjukkan bahwa dia tidak tertarik sama kita. Betul. Itu kan lebih baik kan sebenarnya. Terus saya mikir ya udah nggak apa-apa. Terus ya kadang suami, namanya kan suami ya, dia kayak yang masa mereka gitu sih, ya udahlah gitu maksudnya. Justru suami yang malah kesel kan, ya. Kayak kok istrinya digituin gitu kan. Terus saya bilang udahlah nggak apa-apa gitu, mungkin ya berarti kita tidak usah kembali ke tempat itu dan tidak usah berharap di situ. Saya bilang gitu, nggak apa-apa mungkin. Oh berarti dari sekian tempat itu ada juga ya mendapatkan? Ada benar. Dan saya bersyukur di situ sebenarnya. Saya bersyukurnya ternyata mereka jujur, mereka kayak, di depan ngomongnya di depan. gitu ya. Walaupun dia dengan tidak bilang, bukan dengan bilang saya nggak bisa milih, bukan seperti itu, cuman kita kan punya feeling kita ngeliat responnya juga kayaknya wah dia kayaknya nggak seneng nih saya di sini. Mungkin dia punya pilihan lain gitu pasti ya. Kan entah dia itu saudara, entah dia itu teman, kita kan nggak tahu kan. Berarti cara menyikapinya ya udahlah. Ya gitu udahlah ya, kalau rezeki kalau enggak. Gitu. Dan suami juga sudah pernah bilang sih dari pertama kali kita turun, dia bilang ini kita bismillah ya, nawaitunya kita sedekah, entah itu kita jadi duduk, entah itu kita tidak jadi duduk, dia bilang gitu. Pokoknya niatnya apapun yang sudah dikasih itu sudah buat mereka, dan itu sudah memang sudah ditakdirkan buat mereka. Misalnya kayak kita kan ada ngasih ketemu
kita makan-makan. Nah, kalaupun misalnya tidak ada suara dari situ, ya udah berarti itu sudah kita sedekahkan untuk mereka makan gitu kan. Tulus sekali loh. Untung loh kamu ini, makanya ini nggak tahu nih kita siapa yang beruntung nih. Kayaknya saling beruntung ya suami istrinya ya. Ini luar biasa sekali karena biasanya memang perempuan itu pasti orang pada underestimate. Sama kemarin waktu Kela sempat ngebahas sama Bu Afni juga seperti itu, kayak perempuan jadi bupati, perempuan jadi pemimpin itu kayak satu hal yang apa sih gitu kan ya. Tapi alhamdulillah suami ada yang support, untuk support itu kan yang paling penting kan. Kalau suami nggak bisa support ya kita nggak bisa jalan. Ya karena memang juga kalau kita lihat juga nih, mungkin pemirsa di rumah juga pasti tahu juga, memang yang namanya pemimpin ini kan kayak yang tadi nih, ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Kalau kita sebagai perempuan ini kan kalau lebih sensitif nih, saya nggak disukai ini sedih banget gitu. Tapi alhamdulillah Kak Mutia bisa ngelewatin itu ya. Alhamdulillah. Tapi sempat ada ngerasa itu nggak sih? Sempat dong, pasti kayak loh kok dia tiba-tiba kok kayak kita nggak diterima ya, loh kok kita apa bikin down nggak? Maksudnya pada itu bikin kayak pesimis nggak sih? Gitu. Tapi nggak bikin pesimis ya. Oh nggak, alhamdulillah kayak ya. Yang ya sudah, kalau misalnya pokoknya intinya tuh dari awal kita kalau ini dititipkan amanah ke kita berarti Allah tahu ini terbaik. Tapi kalau kita tidak dititipkan itu jauh lebih baik gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba. Kalau saya kan minta-mintanya 5 tahun ke depan selamat nih. Iya, amin, kita bantu doain, amin deh, amin. Kita kan selamat mintanya cuma itu doang. Kampar ya Kak ya, Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar. Jadi ya, makanya 30 menit lah dari sini. Makanya niatnya ya sudahlah kita jalanin, kalau terpilih jadi baik, kalau tidak terpilih ya berarti memang ada yang lebih baik. Gitu. Terus sebelumnya apakah pernah nyangka nggak sih Kak kayak wah saya terpilih loh, nggak nyangka sekali, bener-bener nggak nyangka. Jadi kayak nothing tulus ya pada saat pemilihan itu, kayak ya udah deh. Itu sudah. Pokoknya suami bilang kita sudah melakukan yang terbaik, let Allah do the rest kan. Kayak terserah Allah mau gimana ketentuannya. Oke. Ternyata duduk nih. Iya. Responnya gimana tuh Kak waktu pertama kali? Hah gitu. Percaya nggak nggak sih? Responnya malah takut kayak. Oh malah takut ya? Takut kayak kenapa ya kok Allah kasih gitu loh. Iya. Kayaknya Allah aku kayak nggak minta kebanyakan, kayak kebanyakan deh gitu nggak sih? Kok Allah kasih? Kenapa ya gitu loh? Karena Kak loading dulu ya kan ya? Kayak oh iya apa iya gitu kan, terus ngomong sama suami ya apa benar gitu kan. Kita kan masih ngitung suara saat itu. Sudah mulai dapat gambaran di hari pertama chartnya tuh sudah beda sama pilkada tahun lalu. Maksudnya saat pileg itu tuh berubah dia. Nah kalau pileg dulu kan dempet suaranya. Nah ini tuh kita jauh di atas, jauh di atas sama yang bawah. 80% gitu kan? Enggak 80% juga, tapi 60-70 lah. Kalau yang dulu kan masih 30, 40, 30, 35 gitu-gitu kan. Signifikan ya. Jadi kayak dia belum bisa menggaris besarkan suara malam itu gitu kan. Cuman saat kita hitung, beberapa orang yang datang juga ngeliat gimana hitungan suara si nomor 1 dan nomor 2 gitu kan. Pas dicek, oh ya udah alhamdulillah nih duduk. Terus kita kan kayak apa iya gitu kan. Sampailah 4 hari terus tiba-tiba yang kayaknya iya nih gitu kan. Sampailah nanti saat ke kecamatan kan. Terus kayak yang kayaknya kamu duduk nih gitu kan. Terus saya mikir kayak Allah kenapa ya sama saya gitu. Jadi makin takut. Masih kejutan apa ya dia? Ini tuh jadi kayak amanah atau cobaan. Benar. Iya. Ujian atau amanah nih sebenarnya jabatan ini kan takut ya sebagai istri. Makanya saya tuh selalu berdoa minta 5 tahun nih aman aja, nyaman aja. Karena mungkin pengalaman pertama ya Kak. Mungkin kalau kamu lanjut periode 2 mungkin agak lebih oke lah, kita tahu lah gitu misalnya. Pengalaman pertama baru pertama kali nyoba langsung duduk. Dan saat itu kan posisinya kita suka mengkritik nih pejabat-pejabat yang kok kayak nggak ada kerja. Terus saya waduh, kalau tiba-tiba siap nggak dikritik ya? Gitu dong. Siap ya? Saya siap nggak dikritik. Balik nggak nih ke kita? Iya. Karena perempuan tuh mungkin kita perempuan kali ya, nggak tahu mungkin kalau laki-laki. Laki-laki kan lebih tough ya. Iya, kalau kita kan mungkin kayak aduh ntar dia kalau gini kita gimana ya, lebih overthinking benar setuju. Makanya aku bilang wah di umur yang mungkin kita seumuran nih, di umur yang sangat-sangat muda, Mutia berani memutuskan untuk menjadi anggota dewan for the first time langsung duduk. Itu hal yang kayak wow, itu langkahnya besar banget. Bener nggak nih ya gitu.
Aku aja nggak percaya, bener nggak ya? Mungkin aku jadi pingsan dulu deh kayaknya. Pingsan dulu kali 10 menit, nanti baru bangun lagi gitu. Iya kan? Tapi kalau misalkan berarti sekarang sudah berjalan sekitar berapa tuh masa kerjanya, Mbak? Almost 1 year ya, baru. Oh iya. Iya, baru banget karena kan kita kemarin pelantikan bulan 7. Bulan 7. Selama setahun ini sesuai perkiraan gak sih? Kira-kira nih, wah saya ada di sini. Sesuai dengan perkiraan saya atau mungkin justru lebih challenging lagi? Kalau untuk dari sisi kantornya itu banyak pelajarannya ya. Banyak karena hal baru ya? Hal baru, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari berteman dan ketemu orang baru, terus kita kan ketemunya tuh bisa ke dinas eksekutif, mitra kerja kita kan banyak. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Cuman yang ternyata berat itu tuh kayak oh iya ternyata capek ya membagi waktu gitu loh. Iya. Jadi dua peran ibu dan istri ini nggak bisa kita tinggalin. Nggak bisa ditinggalin, benar. Jadi benar-benar nggak bisa ditinggalin. Jadi sedangkan kalau misalnya tidak kita lakukan, kasihan masyarakat kita yang sudah mengamanahkan kan. Karena tuh niat saya emang, suami nanya kamu mau jadi anggota dewan niatnya apa, dia bilang gitu kan, membantu masyarakat. Ini pakai topeng. Ya, ini jujur. Nah, aku kelihatan jujur, kok boleh minum dulu Kak? Siapa tahu kita buka open sponsor, nanti kalau mau yang sponsorin boleh, kita minum dulu ya. Iya. Jadi ditanya kamu jadi anggota dewan mau jadi apa gitu kan. Terus saya bilang, ya saya cuma mau membantu masyarakat. Terus dia bilang, apalagi ya saya juga bingung, pokoknya saya mau membantu masyarakat karena masyarakat kita tuh bener-bener perlu sekali perhatian Kak. Apalagi yang di daerah Kampar, di dapilnya. Dapil saya Di dapil saya tuh daerah perbatasan Sumber dan Riau itu tuh sangat memprihatinkan. Sampai di satu ketika saya mau ke toilet. Bu ada kamar mandi. Ini saya kan memang sebenarnya Rizka, kayak kita perempuan kan kadang toilet nggak ya gitu kan. Cuman ini tuh dari posisi yang nggak bisa ditahan. Udah belet banget lah pokoknya gitu ya. Udah kita harus diselesaikan gitu ya. Terus saya Bu ada toilet gitu kan. Ada Bu di belakang. Oh iya saya ke belakangnya. Ternyata itu hanya berupa papan. Itu rumah? Enggak. Ini umum, toilet umum. Berupa papan. Jadi ada 10 rumah, ada toilet umumnya. Ada toilet yang mereka buat sendiri. Berarti sharing. Lalu ya udah saya ke toilet, saya ambil dong airnya dulu. Dia nggak ada tempat buang airnya, nggak ada embernya. Pokoknya udah saya keluarin lah itu kan. Terus sebelum keluarin saya ambil satu. Terus pas saya bersihin, saya lihat aliran airnya, loh kok ini tadi yang keluar balik lagi, itu lagi yang saya pakai gitu dong. Kan terus kayak yang memprihatinkan itu gitu loh Kak. Paling tidak kan harusnya mereka punya, walaupun itu umum dan urgent, maksudnya itu kan tempat yang dibuat mendadak gitu ceritanya. Paling tidak kan tidak semiris itu kan masyarakat kita gitu loh. Sedangkan kita kayaknya di di kota-kota itu udah hidupnya sudah sangat nyaman, sedangkan mereka kan kasihan. Jadi kayak ada kesenjangan gitu. Iya, terasa kesenjangan. Betul. Jadi kita akan mau ngebahas lebih dalam nih mengenai mungkin selama masa kampanye dan setelah menjabat selama 1 tahun ini, kira-kira apa aja visi misi dari kamu dia yang sudah terjalani atau mungkin yang akan terhambat, atau yang akan ada yang terhambat ya, ada ketinggalan. Nanti kita akan bahas di segmen 3, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke, pemirsa di rumah, masih di podcast Bukan Mimpi. Kita masuk segmen 3. Pembahasannya semakin deep lagi, semakin intens lagi nih. Karena kita udah mulai ngebahas mengenai perjalanan beliau selama menjadi anggota dewan dan polemik-polemik yang ada. Wah, polemik. Ngebahas polemik nih udah pasti berat ya. Tapi sebelumnya, kayak tadi yang kita bahas bahwa pada saat setelah setahun ya menjabat sebagai anggota dewan, juga sebagai seorang istri dan juga ibu gitu kan, mungkin ada banyak kerikil-kerikil atau tantangan-tantangan yang ditemuin. Nah tapi kamu Tia, kalau udah sejauh ini selama menjabat ini pernah ngerasa kayak wah ternyata jadi anggota dewan itu seperti yang saya harapkan nih gitu, pernah nggak berpikir gitu? Maksudnya tuh kayak oke deh nggak apa-apa deh, ini nggak buat saya mundur kok gitu, atau kayak aduh ya udah deh 5 tahun saya harus jalani gitu. Lebih kayak gimana tuh ekspresinya gitu? Dua-duanya tuh sempet jadi kayak in between ya. Iya. Jadi kayak
aduh capek banget loh, permintaan masyarakat kita ini kan banyak. Karena yang menitipkan suara sama saya kan juga banyak, jadi kayak nggak mungkin satu orang doang yang kita dengarkan gitu kan. Dan mungkin ditambah mereka tuh punya ekspektasi. Benar, pasti. Itu yang berat ya. Iya, itu berat banget. Jadi kalau kita nggak sesuai ekspektasinya mereka, kita langsung kita takut kan, kita down dong. Iya, betul. Bisa nggak ya ini? Kebetulan tuh di keluarga saya tuh sebenarnya beberapa memang ada orang berpolitik. Salah satunya ibu saya. Nah, ibu saya ini tuh kayak apa ya? Kayak ibu peri. Jadi masyarakat Kampar itu sayang sekali sama dia. Maksudnya deket hubungannya dengan pawangnya lah ya ceritanya ya. Terus giliran ke adik kita kan ibu anaknya, masa beda? Ya kita juga nggak berharap beda, cuman dengan 4 periodenya beliau sama 1 periodenya saya kan bandingnya tuh jauh banget kan, gitu loh. Jadi kayak saya bilang kadang tuh suka ndak condo amaknya doh, kayak gitu kan, keluar bahasanya tuh. Aku sering denger karena mertua aku orang Kampar. Oh iya, aku sering dengerin kata-kata itu. Jadi dia keluar lah bahasa ndak condo amaknya doh katanya kan. Kayak terus saya paling cuman itu kan waduh, apa kita tidak memenuhi ekspektasi mereka atau waduh apa yang salah dengan saya ya, gitu kan. Terus terakhir saya, tapi tetap kita bilang nyon ndak condo tuh doma gitu kan, kita sampaikan juga, kita bilang juga kayak nggak bisa, bukannya kita tidak mau, hanya saja waktunya belum pas. Jadi masyarakat kita itu punya pemikiran begitu saat kita dilantik atau saat kita menang sebelum dilantik itu kita sudah bisa berbuat. Padahal sebenarnya nggak segampang itu gitu. Jadi kayak setelah kita menang, maksudnya setelah kita terpilih, itu kan juga kita perlu waktu istirahat selama 8 bulan penuh gasnya tekenin sampai habis ini kan bisa-bisa remnya blong kan. Bisa-bisa nabrak pohon gitu kan. Terus makanya kita istirahat. Terus mereka bilang setelah terpilih kan nggak datang lagi. Terus saat saya datang, saya bilang bukannya tidak mau datang, izinkanlah saya bernafas, saya bilang gitu kan. Karena kan selama 8 bulan saya turun menemui ibu-ibu semua, banyak hal yang saya telantarkan di Pekanbaru. Salah satunya anak saya bilang pekerjaan usaha saya bilang kayak gitu iya, oke, mereka udah mulai redam. Setelah pelantikan langsung menu mama katanya, mana rumah saya yang mau direnovasi, direhab gitu kan. Sedangkan harusnya kan kita menunggu masuk di APBD. Pokir-pokir kita kan masuknya di APBD kan seharusnya, tapi kan mereka tidak tahu sampai segitunya. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka saat itu, cuman ya kadang kan kita juga gedek ya, kayak nggak bisa apa yang ibu mau langsung kayaknya nggak mungkin tiba-tiba kakak buka slide gini ya bu caranya proses untuk, kan nggak mungkin. Benar, harusnya kan nggak seperti itu, cuman memang kita paham masyarakat kita tuh tidak semuanya yang paham dan mengerti, dan itu mau nggak mau kita harus hadapi. Harus hadapi kan? Terus kayak kadang ada yang WA tapi dia tidak bilang dari siapa, namanya siapa, hanya P. Kita ping nih maksudnya. Iya, maksudnya mungkin ping atau maksudnya menandakan halo gitu. Cuman kan kita nggak tahu, jadi bahasa saya mana ya itu ya. Kalau aku tuh langsung blok biasanya. Benar, itu kan harusnya kita begitu kan. Nah, itu perbedaan. Jadi saat menjadi wakil rakyat dan bukan wakil rakyat, kita tidak bisa semena-mena nih. Dan gitu. Egonya kita mungkin agak kayak kita turunin lah gitu kan. Kali. Makanya, itu susah banget loh Kak. Terus berkali-kali saya sampaikan, siapapun yang mau menghubungi, tolong sampaikan namanya dan di mana desanya, saya bilang. Karena saya keliling 6 kecamatan, kan desanya banyak, saya bilang. Ketemu orangnya nggak cuma ibu aja, saya bilang. Jadi saya mungkin nggak punya memori yang kuat, cuman ibu karena yang datang mungkin anggota dewan hanya 60 orang kan masih lebih inget daripada saya ketemu sama ribuan orang, saya bilang gitu kan. Jadi kalaupun nanti ketemu di pasar, dia tolong disapa sayanya, bukan sayanya sombong. Mungkin kadang saya nggak inget ibu, saya gituin kan. Terus dia, tapi tetap saja yang WA itu tidak pakai nama, tidak pakai ini. Langsung protes aja, langsung protes aja, kayak menuntut aja gitu kali ya Kak. Terus, tapi ya tetap kita kan nggak bisa marah kan. Namanya kayak kami wakil rakyat ini. Kan kami hanya wakil, ketuanya kan rakyat. Betul. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita benar. Okay. Nah berarti Kak selama setahun bekerja nih mengabdi untuk rakyat ya, ada program apa aja yang udah disiapin sama yang sudah berjalan atau mungkin yang akan dan yang terkendala, terhambat. Ada nggak? Coba boleh di-share sama kita nggak? Jadi yang paling banyak diminta sama masyarakat kita adalah rehab rumah.
Rehab rumah rehab rumah, karena rumah masyarakat kita tuh emang benar-benar ada yang hanya papan, ada yang malah tidak punya rumah. Jadi kayak rumah sementara iya benar-benar. Jadi itu saat kita sudah diberikan amanah dan APBD untuk 2026 dibentuk, kita sudah titipkan itu. Tapi kan berjalannya waktu tidak semuanya mulus kan. Ada beberapa yang terhambat, ada yang apalagi sekarang efisiensi dan refocusing, jadi pusing gitu. Jadi pusing kepala kita. Dia kepikir enak nggak pusing ini gitu. Benar. Jadinya tapi saat reses kita sampaikan lagi. Saat reses saya sampaikan, saya sudah masukkan beberapa permintaan ibu-ibu. Cuman saya mohon maaf kalau misalnya dari 10 saya nggak semuanya nih, mungkin ada satu yang entah itu jalan untuk masyarakat, karena saya harapannya yang bisa saya berikan adalah yang bisa dinikmati bersama dulu. Saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya di desa ini sudah dititipkan jalan tapi tidak dapat, jadi mungkin desa lain dapat, hanya itulah kemampuan saya. Tapi akan saya usahakan apa yang saya janjikan saya laksanakan, kan seperti itu. Berarti memang sejauh ini itu program yang paling utama ya, kamu deh ya, yang mungkin yang kita persembahkan lah. Iya, untuk mereka, benar. Terus juga mungkin kalau kita ngelihat respon masyarakat nih selama mungkin setelah setahun mengabdi tuh ada yang mengapresiasi ke kamu dia nggak? Maksudnya kayak alhamdulillah belum ada ya. Karena masih 1 tahun jabatan itu masih orang merasa kayak mano lah ibu kok nggak nongol nggak muncul ya masuk saya tidur di rumah ibu nggak muncul dia. Bu saya boleh tidur di rumah ibu nggak? Saya mau selimut nih kalau nggak nih gitu kan. Tapi itu tadi sih mungkin gitu. Apa ya, kalau kebetulan dari Kela juga mungkin untuk ke politik juga belum ya, maksudnya belum nggak kepikiran lah untuk sampai sana. Cuman setelah kemarin ngobrol sama beberapa tokoh politik termasuk kamu, dia juga ngeliat kayaknya nggak selamanya kita harus kayak menjelaskan ini loh prosesnya. Terus kita pindah ke desa yang satu, ini loh prosesnya, saya capek banget ya. Tapi mudah-mudahan nanti di perjalanan yang kamu ini lancar-lancar aja. Amin. Kalau programnya Kak, mungkin selain dari tadi renov rumah, mungkin yang jadi target utama kamu itu apa lagi nih? Ada program yang paling target utama itu saya itu sebenarnya pendidikan. Pendidikan, pendidikan dan kesehatan. Kenapa pendidikan itu karena SDM kita tuh banyak tapi tidak berpendidikan, kan sayang kan. Apalagi di Kampar itu banyak sekali anak yang putus sekolah. Jadi kan saya merasa kayak sayang ya gitu. Padahal mereka dilahirkan dan mereka harusnya berkesempatan. Hak mereka kan sama-sama seperti kita. Kan. Jadi jangan jadi harapan saya jangan sampai itu menjadi kendala buat mereka. Tapi alhamdulillah program Hasta Citanya Presiden kita kan sudah ada sekolah rakyat ya. Iya. Nah, kebagian nggak nih Kampar Kak? Belum ada, sejauh ini belum ada, cuman itu sudah pasti masuk kan. Jadi mungkin kalau misalnya sebagai anggota dewan ini memang kuasanya tuh powernya itu tidak sebesar kepala daerah, apalagi presiden ya, jauh banget kan. Jadi paling kita hanya bisa menitipkan beasiswa untuk orang-orang yang mau melanjutkan sekolah, kan begitu. Terus visi saya yang selanjutnya itu kesehatan. Jadi harapan saya tuh masyarakat kita pergi ke rumah sakit itu tuh tidak takut gitu loh Kak, tidak takut. Duh, bayarnya berapa ya gitu ya? Mahal kali apa gitu kan. Ini mau cabut gigi mahal banget kayaknya gitu ya. Padahal dia belum kesana gitu kan. Harapan saya seperti itu karena tuh kayak misalnya kita masuk ke rumah sakit takut nanti udahlah nggak apa-apa nih paling sakit biasa. Padahal sakit ganas kan, kita nggak tahu penyakit berbahaya, tapi tidak ditangani saat itu. Itu sejauh ini yang mungkin kalau kamu lihat kalau di dapilnya kamu sendiri tuh kayak sebenarnya apa sih kendalanya? Apakah pemerataan itu belum sampai ke sana atau emang programnya belum ada atau gimana nih? Memang terus di daerah-daerah kita dapil sana itu tuh jauh-jauh Kak. Dari kota, jaraknya itu yang buat jauh. Jadi Kampar tuh Bangkinang ya berarti ya? Bangkinang ya. Nah, itu jauh tuh dari Bangkinang tuh. Kayak 2 jam, 2,5 jam lah ya. Kalau yang di terpelosoknya ya. Cuman kan memang ada puskesmas. Tapi saat itu kan puskesmas hanya bisa memberikan obat general kan. Obat yang paracetamol, sakit gigi, demam, apa segala macam obatnya itu gitu kan. Jadi terus ketika mereka datang nih ke kota memerlukan waktu 2 jam. Udah pasti transportasinya mungkin entah mereka menyewa, entah mereka apa, sampai di sana
udah penuh BPJS-nya, tidak terlayani. RSUD misalnya RSUD-nya gitu ya. penuh nih, RSUD-nya rumah sakitnya penuh, nggak bisa melayani lagi, jadi harus balik lagi besok. Ya mana mungkin mereka bisa mondar-mandir seperti itu. Jadi saya hanya bisa berjanji ketika ibu sampai rumah sakit dan tidak dilayani, tolong hubungi saya. Saya akan coba melayani, karena kan perbedaan negara kita ini adanya orang dalam tuh lebih cepat kan. Orang dalam power. Iya, orang dalam power. Power orang dalam, the power of orang dalam. Makanya saya tuh nggak apa-apa nanti kalau misalnya, jadi alhamdulillah tuh sudah beberapa orang dari setelah saya menjabat setahun ini banyak yang melaporkan, Bu saya mau ke rumah sakit di tanggal segini gitu, atau Bu saya besok mau ke rumah sakit penyakit saya ini, atau ada yang nelfon Bu saya sakit, pertanyaannya saya cuma satu, Ibu sudah ada BPJS, saya bilang. Karena kalau misalnya belum ada BPJS saya bantu buatkan dulu, karena bukan apa, kalau misalnya belum ada BPJS saya bisa menanggung satu kali, tapi kan saya nggak mungkin menanggung berkali-kali ya, jadi biar dia ya, Bu, biar dia nyaman ya. Saya nyaman, jadi saya bantu buatkan BPJS, saya bantu masukkan ke list daftar BPJS, maksudnya ke rumah sakit itu saya bantu akses. Jadi mereka datang, mereka pulang udah tinggal bawa obat gitu kan. Karena sebenarnya masalah pendidikan dan kesehatan ini kan hal yang basic ya kan. Maksudnya itu kan hak segala rakyat. Apalagi anak-anak yang usia sekolah, kalau nggak sekolah kita ngeliatnya kayak wah kasihan kan. Kasihan gitu kan. Makanya jadi sebenarnya yang dilakukan kamu ini itu benar-benar hal yang dibutuhkan banget. Ya, nggak perlu kayak nanti semuanya saya umrohin ya 40 orang, nggak perlu. Kita minimal ke rumah sakit dilayani aja udah bener, alhamdulillah banget gitu kan. Maksudnya nggak muluk-muluk lah. Nggak muluk-muluk ya benar. Karena memang banyak kalau kita lihat beberapa mungkin pemimpin gitu ya, atau mungkin anggota dewan, atau mungkin kita nggak sebutin siapa lah di mana daerah manapun gitu, memang hal-hal justru yang basic-basic itu mereka sering lupa gitu. Benar. Mungkin kelebihan saya ya Kak, jadi kebetulan ibu saya yang jadi mentor saya, yang jadi role model saya, itu melakukan hal yang sama. Jadi saya berpikir, hanya dengan seperti itu menelpon orang bisa membantu. Jadi ibu saya itu tuh sudah membantu banyak orang. Betul. Karena kalau kita bukan siapa-siapa orang nggak bisa. Kenapa? Emang lu siapa? Gitu ya. Sampai ada yang mau operasi di stadium kanker otak. Itu udah stadium 4, dia harus operasi tapi nunggunya 3 bulan, bisa mati nih sebelum 3 bulan kan gitu dong. Terus ibu hanya bilang, kenapa kok nggak ngasih tahu gitu. Terus dia langsung telepon orang RSUD, dia bilang ini nggak mungkin kayak gini, dia bilang kalau misalnya memang harus bayar tanpa BPJS saya lakukan, dia bilang gitu. Tuh ternyata seminggu kemudian dipanggil buat operasi. Berarti kan sebenarnya bisa kan? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu negara kita. Kenapa harus mudah? Harus sulit dulu. Kenapa harus mudah? Iya, itu dia sih. Tapi Kak, sebelum kita closing statement, jadi di setiap podcast Bukan Mimpi itu ada pertanyaan template. Kayak kan sekarang Kak Putih ada di titik bahwa seorang anggota dewan gitu kan, sebagai istri dan ibu. Pernah bermimpi nggak sih menjadi seorang anggota dewan, atau di titik ini pernah punya mimpi nggak? Gak pernah sih Kak saya bermimpi. Saya tuh nggak muluk-muluk ya. Saya tuh cuman pengen jadi orang yang berkecukupan. Cukup buat jalan-jalan, ya. cukup buat makan enak, cukup belanja kan gitu. Belanja, iya. Jadi tapi saat Allah, misalnya saat suami saya dan seluruh keluarga mensupport dan Allah menitipkan amanah ini, ya saya pikir alhamdulillah. Kan pertanyaannya kembali, kenapa Allah memberikan ini ya? Salah nggak ya saya, atau ini sebenarnya pujian apa ujian? Gitu kan? Betul. Jadi mungkin lebih kepada kayak ya udah deh, mungkin dengan saya duduk sebagai anggota dewan saya bisa lebih banyak berbuat untuk orang. Ya, itu tujuan positif mungkin kayak gitu aja kali ya. Karena kan kalau kita bukan siapa-siapa, kadang-kadang orang juga kita nggak punya power apa-apa, kita nggak bisa bantuin orang gitu kan. Jadi skupnya lebih luas. Kalau pengusaha tuh kita cuma bisa menolong karyawan kita. Gitu. Beda sama penguasa. Tadi padahal bahasanya deket ya, pengusaha sama penguasa. Betul. Gitu. Iya benar banget. Iya. Baru denger nih aku juga ya. Kak, closing statement mungkin apa mau disampaikan boleh untuk masyarakatnya mungkin, atau mungkin ada yang mau disampaikan di closing statement, silakan. Saya tuh nggak punya closing statement yang bagaimana, cuman saya ingin mengingatkan masyarakat kita aja kalau misalnya kita itu tidak bisa bergantung sama anggota dewan kita. Jadi ketika anggota dewan kita punya program,
Jadi saya berharap tuh program-program nanti yang dititipkan sama anggota dewan itu tolong bener-bener dilakukan. Jadi jangan berharap sama anggota dewan kita lagi duduk kok nanti hidup kita enak, nggak bisa begitu. Jadi harapan saya memang saat nanti anggota dewan memberikan program, entah itu program pekerjaan, entah itu program pelatihan, kita harus punya skill. Jadi baru kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Jadi kalau kita masih menopang sama anggota dewan atau sama pemilih kepala daerah yang kita pilih, itu tuh nanti jadi sakit hati sih. Jadi harapan saya tuh juga masyarakat kita ini bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi mau nanti itu ada pelatihan dari anggota dewan, dari pusat. Jadi harapan saya masyarakat kita betul-betul ikut pelatihan itu dan ikut menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi kita ngegayung sepedanya bareng-bareng. Jangan diserahin sendiri. Udah deh kalian aja deh. Kita enggak, jangan ya. Kita kerjasama bareng. Oke, luar biasa ya. 3 segmen ini bikin kita kolesterol karena isinya daging semua. Kolesterol karena daging semua. Makasih banyak Kak Mutia. Terima kasih Kak Kayla. Next time bisa ketemu lagi di podcast ataupun di luar, mungkin bisa ngobrol-ngobrol seru karena luar biasa sekali. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa di setiap episode dari podcast Bukan Mimpi itu banyak banget yang pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai macam background. Mulai dari kemarin sempat yang pas sudah sama kita tuh ada bupati, ada ketua KPID, ada Om Jarwo, itu ketua Paski, legendary komedian Indonesia. Kamu Tia, waduh ini setiap episodenya luar biasa. Berarti yang luar biasa hostnya dong. Aduh, nanti itu tadi kolesterol karena isinya daging semua. Udah mulai kolesterol ya kan, obrolannya daging. Terima kasih, kita ketemu lagi di next episode dari Bukan Mimpi. Yang kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin di next episode kita bakal ngobrol sama siapa? Kita nggak tahu, belum dikasih tahu sama produsernya. Nanti kita tanyain ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.